Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan MT Nurjanah. Teman-teman calon pengemban gelar Husnul Khotimah dan calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tawil umurana wasuhi ajzadana wa nawir qulubana wasabit imanana. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan jasad kita, terangkan kalbu kita, dan kuatkan ruh keimanan kita. Di sini saya akan menyampaikan 5 amalan setelah berusia 40 tahun. Firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, ayat ini nasihat bagi yang usia menginjak 40 tahun. Wasiat, ayat wasiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa do'athu kurha. Wa hamaluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana. Qala Rabbi awjidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapinya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa, anak tersebut telah dewasa dan umurnya sudah mencapai 40 tahun. Maka dia anak itu berkata, "Wahai Tuanku, berikanlah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berilah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim." 5 amalan yang akan menyelamatkan kami semuanya yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Ayat ini mengingatkan kami semuanya, menyadarkan kami semuanya. Dan ayat ini yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada 6 amalan. Yang pertama, Rabbi awjidni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, berikanlah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Lakukanlah, perbanyak bersyukur, karena telah banyak nikmat yang telah dirasa. Biasanya usia 40 tahun itu sudah matang. Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Allah berkuasa mengangkat Rasul usia 20 tahun, 25 tahun. Tetapi untuk menjadi peringatan buat umatnya bahwa Rasulullah diangkat pada usia 40 tahun. Biasanya usia 40 tahun itu sudah nikah, sudah punya tempat tinggal walaupun ngontrak ya, punya anak, punya cucu, punya pekerjaan, nikmat panca indera, bisa berpikir, bisa melihat, mendengar, kaki masih bisa melangkah. Jaga nikmat Allah, gunakan nikmat Allah untuk kebaikan dan untuk ibadah yang Allah ridhoi. Allah janji jika bisa menjaga nikmat, mensyukuri nikmat dengan baik, maka Allah akan tambah nikmatnya. Allah jaga pandangan kita, Allah jaga pendengaran kita, panca indera kita. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya, dan jika engkau kufur, maka azabku sangat pedih. Yang kedua adalah wa'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua, apalagi orang tuanya masih ada, kunjungi, minta doanya, bukan minta warisannya, ya, minta doanya, dan doakan orang tua. Kasih apa yang dia sukai, bahagiakan hatinya,
Kalau kita mendapatkan musibah, sedih, jangan disampaikan kepada orang tua. Kasihan, menjadi beban. Ya. Bahagiakan di sisa-sisa hidupnya, diberkahkan usianya. Yang sudah tiada, rajin-rajin berdoa setiap melakukan kebaikan, bawa kedua orang tua kita yang sudah tiada dalam doanya. Bersedekah atas nama mereka, insya Allah sampai kepada mereka di alam barzah. Ya. Yang ketiga adalah wan a'mala sholihan tardohu, banyak beramal soleh yang membuat Allah ridho. Ya. Karena sudah terasa kalau udah usia 40 tahun, sudah terasa penyakit berdatangan. Itulah tanda-tanda kematian. Rambut sudah perubahan, kulit sudah tidak segar lagi, mata sudah buram, telinga sudah tidak normal untuk mendengar, ya. Kaki sudah tidak mampu jalan berkilo-kilo. Karena apa? Karena di usia 40 tahun perjalanan kita tuh menghadap Allah itu sudah dekat. Biasanya kalau tidak berubah di usia 40 tahun susah untuk mendapatkan hidayah. Perlu dengan perjuangan. Yang keempat adalah waslihli fi duryati, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku keturunanku. Minta taufik hidayah kepada Allah supaya anak cucuku keturunanku diberikan putra-putri yang soleh, yang soleha, yang menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Tentunya semuanya ingin punya anak cucu yang soleh soleha. Kita ingin menyaksikannya langsung. Diberi jodoh dengan orang-orang yang soleh, yang akan membahagiakan di dunia dan di akhirat kelak. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar akhlak anak-anak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa menjaganya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala ta'atik, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, berikanlah ketaatan kepadaku dan hindarkanlah kami dari hal-hal yang maksiat. Allah Maha Kuasa, Allah yang akan menggerakkannya. Kita berusaha, terus jangan berhenti untuk berdoa untuk keturunan kita semuanya. Yang kelima, ini tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Jangan lelah untuk bertobat. Setiap saat, setiap waktu kami semuanya tak terasa dosa dilakukan. Dosa yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang terasa, yang tidak terasa. Kita keturunan Adam tak luput dari noda dan dosa. Lisan tak terasa, ini adalah hal-hal yang menjadi dosa. Istighfar terus, bersihkan. Cerdas, orang cerdas yang selalu istighfar, yang selalu membersihkan hatinya dari hal-hal yang tidak baik, dari maksiat batin. Kita semuanya cerdas. Kalau baju kotor cepat dibersihkan, muka kotor cepat dibersihkan, ya. Badan berpenyakit, jasad berpenyakit, cepat cari obat ke apotek. Ini juga kalbu harus dibersihkan. Penyakit-penyakit batin harus dibersihkan. Iri, ria, ujub, hubujah, hubud dunia, takabur, hasad. Itulah penyakit-penyakit batin yang wajib dibersihkan. Banyak-banyak beristighfar. Rasulullah SAW sehari lebih dari 3 majlis. Sekali di majlis Rasulullah tidak kurang dari 100 kali istighfar. Para Rasul sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi peringatan buat kami semuanya bahwa kita jangan lelah bertobat, jangan lelah beristighfar, karena kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Astagfirullahaladzim, yang paling pendek astagfirullah ataupun Sayyidul Istighfar. Yang keenam adalah wa inni minal muslimin, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Ya Allah, jangan wafatkan kecuali kami semuanya dalam keadaan muslim, yang sudah diperbaiki keimanan kami semuanya. Nah, kalau kita melaksanakan 6 amalan tersebut, Allah janji dalam ayat dalam surat selanjutnya bahwa Allah akan menerima tobat amalan dan Allah akan masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladina nataqabbalu anhum asana ma amilu wa natajawaju an sayyi'atihim bi ashabil jannah wa dasidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal terbaiknya yang telah mereka kerjakan. Kami maafkan kesalahan-kesalahannya dan mereka termasuk para penghuni surga. Itulah merupakan janji yang benar yang dahulu dijanjikan kepada mereka. Nah, semangat semuanya untuk melaksanakan 6 amalan tersebut, dan setiap sholat usahakan baca doa tersebut. Jangan malas. Biasanya kalau orang malas itu angan-angannya ke langit, tetapi tidak ada usaha, diam saja. Nah, ini juga ada doanya yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat pada zamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal ajzi wa kasal wa a'udzubika minal jubni wa bukhal wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma a'udzubika minal hammi wal hajan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wa kasal, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wa bukhal, dan aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan dari kekikiran dan takut miskin. Wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari hutang-hutang dan tekanan atau paksaan orang-orang. Nah, ini supaya kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca doa ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.